terus bersemangat, bergairah oleh karena Roh Tuhan. Ya, hari ini kita akan bicara satu tema yang disampaikan pada saya, hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Wah, ini menarik sekali ya. Saya ajak kita melihat satu bagian dari firman Tuhan ya di dalam Matius 13. Tengah-tengah situasi kehidupan dunia yang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan sejak lama, dan kita bersyukur kita diberikan anugerah menjadi penggenap ya, dan menjadi pemberi bukti dari situasi ini. Matius 13 ayat ke-1 dan ke-2 ya. Matius 13 itu adalah bagian dari sebuah khotbah yang luar biasa dari Tuhan ya, Matius 13. Tapi saya tidak membahas tentang perumpamaannya ya. Tapi saya akan melihat langsung dari ayat 1 dan 2. Dikatakan demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang datang kepada Yesus di tepi pantai. Pantainya cukup luas, tapi orang banyak itu membuat Yesus malah tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga dia memutuskan untuk memilih sebuah perahu kecil ya, yang di dalamnya ada seorang yang nelayan yang mengendalikannya, dan Yesus menggunakan perahu itu untuk menyampaikan Injil dan mengajar orang banyak. Apa itu perahu? Semuanya juga tahu perahu ya. Ya, apalagi kalau yang memang dari latar belakang nelayan tentu paham ya. Itu adalah satu alat transportasi yang pada masa itu tentunya itu terbuat dari kayu ya, dan sampai hari ini masih seperti itu, masih banyak ya, ada ya bahan lain pada waktu sekarang, tetapi lazimnya pada masa itu terbuat dari kayu. Nah, kayunya itu tidak tumbuh di pantai, tapi kayunya itu tumbuhnya di hutan, di atas gunung ya. Dia ditebang dari gunung, lalu dibentuk dan kemudian dijadikan sebuah perahu. Setelah dia menjadi sebuah perahu, dia tidak lagi di gunung, tapi dia pindah tempatnya. Dia sekarang berada di danau atau terapung di air. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, perahu itu kayu, asalnya dari gunung, tapi sekarang dia ada di perairan. Ya, ini sesuatu yang menarik yang sebetulnya menggambarkan kehidupan kita, yang hari ini dikasih tema hidup kudus yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Seperti perahu itu, hidup kita itu ada di dunia, hidup kita ini ada di dunia, tapi asal kita bukan dari dunia ini. Sekali lagi, kita ada di dunia, tapi hidup kita ini bukan berasal dari dunia. Supaya kita menyadari bahwa kalau kita bukan berasal dari dunia, kita bukan bagian dari dunia. Sekalipun kita ada di dunia ini. Loh, saya berpijak di bumi. Iya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, bukan menurut kita. Ya, Yohanes pasal yang ke-17 Tuhan katakan, kuduskan mereka, karena mereka bukan berasal dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus bilang itu kepada Bapaknya dalam doanya untuk murid-muridnya. Ya, Yesus bilang, mereka ini bukan berasal dari dunia. Loh, mereka baru dengan Yesus itu 3,5 tahun aja, tapi Yesus berani bilang bahwa mereka ini bukan berasal dari dunia.
Dan Yesus bilang bahwa mereka sama dengan Yesus. Asalnya bukan dari surga. Kalau mereka berasal dari dunia, dunia tidak akan membenci mereka, dunia tidak akan menganiaya mereka. Sama seperti dunia juga kenapa membenci Yesus dan menganiaya Yesus, karena Yesus bukan berasal dari dunia. Sejak kapan itu terjadi? Sejak mereka percaya kepada Yesus. Yesus bilang, aku sudah memberitahukan namamu kepada mereka, dan mereka percaya kepadaku dan kepada engkau yang mengutus aku. Artinya, ketika seorang menjadi percaya kepada Yesus, pada saat itu dia mengalami yang disebutkan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 5, dilahirkan dari air dan roh, menjadi pribadi yang baru. Sekalipun casingnya sama, tapi dalamnya itu beda. Dan Yesus bicara tentang apa yang ada di dalam diri manusia, bukan apa yang ada di luar. Ya, badannya, fisiknya memang bagian dari dunia ini, tapi Yesus bicara tentang apa yang ada di dalam diri orang murid-murid itu. Yesus bicara tentang apa yang ada di dalam kita. Sejak saudara dan saya percaya kepada Kristus, Yesus memastikan saudara dan saya sama seperti murid-murid, bukan berasal dari dunia. Haleluya. Amin. Kita ada di dunia ini, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Kita ada di dunia ini, tetapi kita bukan bagian dari dunia ini. Kita ada di dunia ini, tapi kita tidak sama dengan dunia ini. Tema ini tema yang luar biasa, ya, yang menjadi tantangan buat kita. Kenapa? Kita gambling. Pandemi, orang kena, kita juga kena. Iya, kita juga kena. Ya, Pak Bigman Sirait itu bilang, bukan berarti orang percaya kepada Tuhan lalu tidak bisa sakit. Tapi orang percaya kepada Tuhan ketika sakit, sikapnya berbeda. Ada sesuatu yang ditunjukkan yang berbeda. Ya, badannya tetap sakit, tapi rohnya dan hatinya tetap benar. Itu yang membedakannya. Kenapa? Karena kita bukan dari dunia ini dan kita tidak sama dengan dunia ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu tentu kenal dengan istilah duta besar, ya. Di Surabaya nggak ada kedutaan, tapi ada konsulat jenderal. Ya, kebetulan saya sering lewat, ya, karena di daerah Diorejo konsulatnya di Cipalen situ. Itu hanya bangunan berapa, ya? Mungkin 3.000 meter atau 4.000 meter aja luas lahannya itu. Tapi itu tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Ya, di situ ada bendera Amerika. Dan itu benar-benar negara Amerika, bukan cuma bendera. Ya, itu bukan hanya tanah milik Kementerian Luar Negeri Amerika atau milik negara Amerika, tapi itu benar-benar negara Amerika. Itu nggak bisa dimasuki oleh sembarangan orang. Ya, dan itu menggambarkan tentang hidup kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sejak kita dilahirkan baru, kita ada di dunia ini persis seperti kedutaan, persis seperti konsulat jenderal, persis seperti seorang duta besar, persis seperti seorang konsul jenderal atau seorang diplomat. Bukan diplomat dari kerajaan dunia, tapi diplomat dari kerajaan Allah. Haleluya. Saudara benar dan saya tidak dipungkiri ada di dunia, tapi saudara dan saya bukan bagian dari dunia ini. Amin. Haleluya. Karena itu kita punya satu batas yang tegas dari awal. Karena itu kita perlu mengalami sesuatu yang namanya kados. Kados ini turunan katanya kudus. Kudus itu singkatnya katanya adalah terpisah. Ya, terpisah, ada perbedaan. Ya, berada di luar dari apa yang menjadi pola sekeliling. Dan kita belajar
sama-sama. Imamat pasal